Halo semuanya, kali ini saya lagi bongkar kaki-kaki mobil saya yaitu Kia Rio tahun 2012. Ini saya bongkar karena saya mau ganti spare partnya. Cuma sebelum tahu spare part apa aja yang harus diganti kan, jadi saya bongkar dulu karena udah mulai banyak bunyi-bunyi nggak nyaman. Jadi ini saya turunin shocknya semuanya lah. Pertama yang saya lihat yaitu part paling besar dulu, itu shocknya. Ini shocknya tadi udah dites, masih oke lah, dia ditekan masih naik. Jadi untuk shocknya saya anggap masih layak pakai. Terus kalau per mah aman ya, pasti bisa. Terus yang kedua itu yang saya cek dari bagian shocknya itu supportnya itu ini waktu itu saya ganti merek apa ya, Trivindo kalau nggak salah, atau Mando, bentar saya lupa. Cuma ini pernah di video sebelumnya saya ganti ini masih oke. Jarak antar atas sama bawahnya masih jauh, masih layak pakai. Terus support atas, nah support atas nih kayaknya saya bakal ganti karena ini kayak gini nih jelek, udah pecah-pecah gitu. Jadi kayaknya ini yang harus diganti, support atas. Kalau karet tatakan pernya masih bagus. Kalau karetnya masih bagus, nggak ada yang robek atau retak. Terus kalau ini mah yang atas, karet tatakan yang atas masih oke juga, nggak ada robek atau retak, masih lentur. Terus bootnya ini juga masih bagus, jadi nggak saya ganti. Ini nggak ada yang pecah stoppernya. Ini stoppernya saya pakai Mobilio, masih bisa dipakai, tapi lebih baik sih ganti yang peruntukannya, karena ini yang Mobilionya saya potong manual, jadi nggak tahu harusnya ukurannya pas gimana atau enggak, kira-kira aja waktu itu. Terus di bagian shocknya udah, terus geser ke bagian yang dalam. Ini bagian yang dalam ini tadi udah saya buka, ini link stabil. Nah, link stabil ini yang udah lemah nih, tapi seingat saya ini tuh baru ya, maksudnya belum lama. Kok nggak saya pakai merek CTR gitu. Kalau iya saya lupa. Oh iya, CTR, merek CTR. Saya pakai merek CTR nih bentar banget ini umurnya, nggak sampai setahun kayaknya nih. Udah kayak gini aja udah oblak. Nah, ini diganti. Terus ini T-rod N-nya ininya masih bagus, masih keras. Cuma bootnya ini udah rusak, jadi mau saya tambah grease-nya. Nah, saya punya grease ini CV joint, nanti saya tambahin. Terus saya tutup pakai ini yang universal, nggak terlalu presisi, cuma seenggaknya nutup dari debu sama air lah. Terus ini T-rod N-nya masih oke. Ini long T-rodnya ini dalam kayaknya lemah tuh, udah mulai nggak terlalu, nah harusnya nggak cepet dia turunnya. Itu juga bisa diganti. Masih bisa dipakai, cuma udah lemah menurut saya gitu, karena nggak langsung ngebanting gitu, masih ada pertahanan walaupun nggak terlalu kokoh.
Lalu ini ball joint. Ini ball joint kayaknya udah harus ganti karena dia ini udah retak nih. Terus ini saya gerak-gerakin kok kayak yang lemah gitu, kayak yang gampang. Nah, ini saya buka juga biar saya tahu kemampuan saya kira-kira sanggup nggak nih buat ganti ini. Nah, ini terus saya buka bautnya tadi pakai baut 14. Cuma kemungkinan bukanya itu susah ya, harus pakai alat apa sih namanya, adalah gitu di online tuh kayaknya harus beli itu separatornya buat ngelepas ini. Kalau ngelepas ini juga tadi susah, cuma tadi saya pukul ininya, saya pukul cuma nggak bagus ya dipukul tuh, harus pakai alat special tool. Karena kalau dipukul gini nih, ini tuh bekas bengkel, jadi saya ikutin. Jadi bengkel dulu tuh dipukul-pukul aja, cuma nggak bagus sebenarnya dipukul nih, merusak. Terus apa lagi ya, terus ininya udah pecah juga. Ini namanya bushing arm yang besarnya itu udah pecah ya. Itu kalau nggak salah gejalanya itu kayak apa ya, kayak ada hentakan sedikit lah naik ketika maju mundur tuh, nggak terlalu mulus di gas awal atau pas ngerem gitulah. Walaupun nggak terlalu parah sih ini, cuma kerasanya nggak terlalu parah, cuma udah pecah ya, jadi harus diganti. Baru yang kecil, kok yang kecil itu di sini, ini nih dia nggak kelihatan, cuma kayaknya mending sekalian diganti karena sekalian turun arm kan, jadi ganti sekalian dua-duanya biar nggak dua kali kerja, karena mau ganti ball joint juga, jadi biar baru semua. Itu saya nggak bisa ngelihat masih bagus atau enggak, cuma kayaknya harus diganti juga biar sekalian. Lalu ini karet stabil, ini itu mau saya ganti sekalian karena saya nggak tahu nih terakhir ganti kapan. Kok digoyang-goyang gini dia masih kokoh, paling gapnya kecil banget nih. Kemungkinan sih saya ganti lah, karena apa namanya, pas belok itu kayak yang nggak apa ya, adalah gak kerasa oleng dikit. Itu juga nggak mahal sih, 30 ribuan satunya nih, saya cek di online. Jadi mau saya ganti. Terus ini, oh iya, ini tuh saya waktu itu ngolong, jadi si join yang dalam itu bootnya apa namanya, bootnya udah ini bukan lepas, apa sih, kendor, banyak gemuk. Kalau ini dari atas ya, dari atas nih ininya apa, seal yang waktu itu saya gantinya udah mulai rembes lagi. Apa sih, rocker cover namanya ya, seal klep atas tuh, head. Udah sih kayaknya itu aja. Kalau rak setirnya masih aman, ini nggak ada yang aneh, nggak. Oh iya, sama itu tuh ada apa namanya, mounting belakang tuh yang bawah, itu juga pas saya ngolong saya gerakin bisa, jadi udah mulai ini. Karena sering mentok, sering mentok di Sumatera nih, jalannya banyak bolong, sering mentok, jadi kacau lah. Kalau ngelewatin rel kereta api nyebrang tuh relnya terlalu curam, jadi sering mentok. Akibatnya mentok tuh ini nih, akibat mentok biar penyok dia. Terus bawah-bawah juga banyak baretan.
Ya gitu aja untuk cara bongkarnya, sama lah kayak pas masang shockbreaker, dibuka aja bautnya satu-satu. Mungkin yang susah tadi tuh ini terot end, dia agak keras jadi bantu dipukul ini ya. Cuma kalau bisa beli alatnya lah, special toolnya. Kunci yang dipakai tadi ada 19, 17, 14, terus sama 10. 10 itu buat yang buka ini aja, kabel-kabelnya apa, buat remnya. Ya gitu aja paling hasil analisa saya. Jadi saya tuh lagi belajar lah biar bisa ngehemat, karena kalau di bengkel kan apa ya, kalau mau ngecek dulu ada biaya ceknya, terus pas masang biaya pasangnya juga lumayan, dan kalau spare partnya nitip beliin ke bengkel biasanya harganya ada di up lah. Jadi mending beli online, tapi kalau beli online tuh harus yang bagus juga sih apanya, bengkelnya tokonya yang trusted. Jangan sampai yang abal-abal, nanti jatuhnya nah tipu. Sama ini, kalau menurut saya merek CTR ini durability-nya kurang kayaknya, jadi kemungkinan saya mau ganti merek lain. Bisa jadi referensi buat teman-teman yang memakai CTR ini. Kalau supportnya masih oke lah, kalau nggak salah mirip, saya gantinya bareng kalau nggak salah ini sama support sama apa, link stabil. Ya oke gitu aja, semoga bermanfaat.